Sabah ya, yang ada dan seterusnya. Nah, hari ini maknanya kemarin kita kebagian ya tentang unlock the true of yourself ya. Jadi bagaimana kita mengenal diri kita ya. Jadi membangun personal branding lewat talent mapping. Nah, sebelum lebih jauh nanti ke talent mapping itu apa juga ya. Jadi izinkan juga hari ini kita mulai dulu sedikit ya dengan mengulas ya personal branding. Karena nanti yang akan kita bahas lebih banyak di personal brandingnya ya. Kalau ngebahas talent mapping secara utuh, nggak cukup. Jadi nanti sekilas-sekilas saja talent mapping itu apa, seperti itu ya. Nah, jadi personal branding dan talent mapping ini kalau dilihat nggak bisa dipisahkan sih. Karena kalau di talent mapping di Abah Rama ini personal branding itu bagian dari talent mapping assessment ya. Jadi munculnya nanti ada personal branding. Jadi seperti itu ya. Nah, ini sekilas kita melihat bagaimana talent mapping. Jadi talent mapping itu sebuah tool ya, tools yang digunakan untuk assessment mengetahui bakat dari seseorang. Bakat kita yang itu digunakan ya untuk lebih mengenal diri kita. Karena sejatinya setiap orang itu memiliki keunikan. Nah, jadi keunikannya itu 1 banding sekian miliar. Dan setiap orang itu memang sudah diciptakan oleh Allah dengan keunikan masing-masing. Nah, tugas kita itulah kemudian mencari apa sih keunikan kita. Jadi setiap orang itu keunikannya sangat berbeda. Jadi mulai dari yang kita selama ini kan kalau kalau berbeda kan dilihatnya dari warna rambut berbeda ya. Kemudian yang lain juga berbeda. Jadi tidak seperti itu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan kita itu bukan tujuan. Jadi ada tujuan di situ. Kalau kita melihat kan kalau di Al-Qur'an disebutkan jinna wal insailah liya'budun. Jadi Allah menciptakan kita untuk beribadah. Ada juga bagian dari sini juga ya. Jadi setiap perancang yang perlu kita tahu teman-teman, setiap perancang atau orang yang membuat sesuatu itu pasti memiliki tujuan. Jadi itu, jadi ketika membuat sesuatu ada tujuan. Kenapa dibikin seperti ini? Nah, kita bisa tahu, nah dengan melihat apa hasilnya dari produknya. Nah, misalkan saja rancangannya mobil, misalkan ya ada macam-macam, ada mobil truk ya. Tujuannya itu digunakan untuk mengangkut kan. Nah, jadi seperti itu. Maka kita tahu maksud si perancang bikin truk itu apa? Untuk mengangkut barang atau bis. Oh, ternyata bentuknya kayak gini, mobil penumpang. Ternyata untuk memindahkan orang ya, dengan banyak orang. Nah, pun dengan manusia, dengan penciptaannya. Jadi, seperti halnya mobil tadi, manusia itu diciptakan untuk bisa apa? Memberikan manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, disitulah kemudian Tuhan tuh Allah menciptakan kita ya dengan keunikan-keunikan yang cukup cukup berbeda di kita semuanya. Nah, keunikan-keunikan tadi itulah yang kita cari ya. Harus kita cari, harus kita temukan. Keunikan itu adalah dengan mengenal diri kita sendiri secara lebih mendalam. Nah, itu bisa diketahui dengan mengetahui apa sih bakat kita, kemudian kegiatan-kegiatan atau sifat-sifat produktif yang ada di kita, yang melekat di kita. Nah, itu bisa bisa kita ketahui. Nah, jadi disitulah. Makanya kemudian muncullah dengan keunikan itu, kalau Abah Rama itu menyampaikannya apa? Very special limited edition. Jadi itu, bahwasanya setiap orang itu unik ya. Jadi keunikannya 1 banding sekian miliar dari setiap orang. Jadi bukan kalau warna kulit kan bedanya cuma 1 banding sekian ya. Tapi kalau ini dari sifat produktif itu 1 banding sekian miliar. Jadi seperti itu.
Nah, disitulah kemudian dikenal juga dengan kita sebagai apa? Untuk menjadikan manfaat itu dengan fitur-fitur unik kita ya, atau kita kenal dengan personality. Nah, personality yang bermanfaat itulah kemudian disebutkan dengan sifat produktif dari manusia atau yang dikenal dengan bakat. Pasti ini kan jadi pertanyaan yang cukup ini ya, ketika ditanya, kamu punya bakat apa? Bingung kan ya? Bakat saya nulis gitu ya, bakat saya memasak gitu ya. Jadi bagian aktivitas ya. Ternyata tidak hanya kita, orang-orang di Amerika sana ketika ditanya bakatmu apa, itu akan terdiam, masih berpikir, melihat, memikirkan apa sih bakat saya sebenarnya untuk menemukan itu. Nah, di dalam talent mapping kita bisa menemukan itu semua dengan melakukan asesmen secara utuh ya untuk mengetahui bakat kita itu apa. Jadi di talent mapping itu kita bisa tahu namanya nanti ada peta bakat yang itu berisi 34 urutan bakat ya atau sifat ya, sifat dari produktivitas. Jadi ada 34 bakat yang itu nanti ketemu urutan kita yang dominan, 7 paling dominan itu apa, yang paling kuat dari kita. Kemudian ada 14 7 lagi yang itu kuat ya, yang mendukung. Nanti ada yang netral, ada juga yang nanti itu bakat lemah di kita. Nah, itu. Jadi ada sekitar 34 bakat. Nah, dari 34 bakat itu kita juga tahu nanti posisi kita. Kita ada di mana, yaitu diturunkan dengan peta bakat. Jadi seperti ini. Peta bakat ini ya. Nah, kalau ini peta bakat ini punyanya salah seorang siswa di SMP kami ya. Ini observasi manual ya yang dilakukan oleh tim. Jadi yang muncul seperti ini ya. Jadi setelah sekian lama dicek seperti ini. Nah, jadi ada ketahuan nanti kita. Oh, ternyata kita itu ada di area thinking. Jadi kita di otak kanan atau otak kiri. Atau kita di area striving ya, orangnya yang bersemangat ya, bekerja keras ya, dengan beberapa bakat di sini yang ada. Nah, di sini. Ini yang bisa bisa kita dapatkan juga nantinya ya, teman-teman semuanya. Kemudian kita juga dapat klasifikasi ya dalam 8 grup. Ini berkaitan dengan peran dan hari ini kita akan lebih lebih ke sini ya nanti ya di ST30 namanya ya. Nah, di situ. Nah, teman-teman semuanya sekilas tentang di personal branding apa talent mapping itu apa ya di situ. Jadi dalam sebuah assessment yang digunakan untuk mengetahui ya, untuk mengukur, mengetahui dan mengidentifikasi dari bakat kita. Jadi di situ nanti kita dapat menggali ya sifat produktif, bakat, kemudian apa lagi mengetahui ya kekuatan dari peran kita, kemudian ada namanya strength cluster map ya. Ternyata dari bakat itu diturunkan ada 114 aktivitas statistik yang itu akan menunjukkan kita, oh ternyata saya cocoknya sebagai seorang akuntan, saya cocoknya sebagai penulis. Jadi seperti itu nanti akan didapatkan jadi seperti itu ya. Dari situ di strength cluster map itu nanti kita dapat informasi juga ya, bagaimana bakat dan minat kita. Sudahkah seimbang ataukah baru bakat kita aja yang tumbuh, tapi minat kita belum. Artinya apa? Secara bakat kita punya, sudah diakui ya, tapi secara lingkungan belum mengakui kalau kita itu punya bakat itu. Nah, di situ kita juga perlu tahu nantinya apa sih kira-kira bakat kita, dan itu yang perlu kita bangun dalam aktivitas kita. Nah, teman-teman, sekarang kita berbicara ya, karena kita sebagai seorang blogger ya, menggali diri ya, siapa sih diri kita sebenarnya. Makanya lebih cocoknya kita ke arah personal branding ya. Nah, kira-kira personal branding, kenapa sih harus kita perlu personal branding? Kira-kira kenapa? Kalau dari teman-teman, kenapa kita butuh personal branding?
Ada yang menjawab. Kenapa? Mau menentukan niche, Pak. Menentukan niche kita ya. Niche-nya apa ya? Iya. Mm-mm. Kalau sebagai blogger menentukan niche-nya ya. Kalau Pak Arif kan di digital marketing ya. Ingin Ada lagi? kalau personal branding itu setahu saya eh, orang itu ingin melihat kita itu sebagai apa. Jadi apa ya lebih ke persepsi orang ke kita itu mau dikenal sebagai apa seperti itu ya Pak ya. Hmm. Ya, jadi itu ya. Kenapa personal branding itu penting? Ya agar orang itu bisa tahu kita itu sosoknya seperti apa. Seperti saya, belum tahu ya apa ini. Kalau teman-teman melihat saya sebagai apa, saya belum tahu personal branding saya itu apa. Misalkan ya. Nah, jadi ini teman-teman, kenapa kita personal branding itu penting ya bagi kita. Jadi ternyata dengan personal branding itu mampu menaikkan kredibilitas dan otoritas kita. Artinya apa? Orang yang punya kredibilitas dan otoritas itu akan lebih didengar dan lebih lebih dipercaya. Kan beda ya ketika kita tidak pernah berkecimpung di dunia blogger, kemudian orang-orang tahu kita nggak pernah sebagai blogger, kita ngomong tentang blog misalkan. Ya, orang dengerin didengar, tapi mungkin nggak dipercaya ya. Beneran nggak sih yang disampaikan dia? Nah, itu. Jadi ada kredibilitas dan otoritas. Nah, ini yang disampaikan oleh Kang Dewa ya, Dewa Eka Prayoga ini, materi ini. Nah, kemudian dengan personal branding yang kita miliki, itu mampu mendatangkan followers. Artinya apa? Orang-orang mencari kita itu berdasarkan kekhasan kita, keunikan kita tadi ya. Kalau Mbak Yuni misalkan nulisnya tentang keuangan nih ataupun dunia bisnis. Nah, followernya pasti tentang dunia bisnis itu nanti ya. Atau Mbak Yuni dikenal dengan arisan backlink-nya. Nah, orang-orang nanti nyari arisan backlink ternyata nemu. Nah, mendatangkan follower. Dan itu semakin banyak follower maka akan semakin banyak peluang bagi kita ya. Baik untuk mengembangkan diri, mengembangkan usaha kita ataupun yang lainnya. Kemudian meningkatkan self awareness. Nah, personal branding itu ibarat cermin ya, akan lebih membuatkan kita itu sadar, oh ternyata saya seperti ini. Saya orangnya ternyata semangat, suka senyum dan lainnya. Nah, dengan personal branding itu kita akan semakin kenal diri kita dan kita akan mendalaminya. Itu ya. Nah, dari tadi ya, ingat dengan personal branding, kira-kira penting atau enggak sih ketika seperti itu? Ya, kira-kira penting atau enggak sih personal branding? Pastinya penting ya. Penting lah Penting pasti. bagi kita ya, apalagi blogger ya. Meskipun berjuang dengan AI, kita masih penting ya. Nah, bentar ya. Oke. Nah, ini ternyata personal branding itu penting agar saat pulang ada yang dikenang. Inilah tadi yang disampaikan Pak Arif ya. Ketika kita berpulang ada yang dikenang. Oh, ternyata siapa yang meninggal? B.J. Habibie. Oh, presiden keberapa itu? Nah, presiden ketiga RI ya, misalkan. Dan luar biasa. Jadi setiap manusia itu diciptakan sempurna dan luar biasa dengan keunikannya. Seperti disampaikan tadi ya, setiap manusia itu dilahirkan dengan keunikan masing-masing ya. Makanya disampaikan manusia itu adalah orang-orang yang limited edition. Nah, jadi seperti itu. Keunikan itu bisa kita gali dengan menggali bakat kita untuk lebih mengenal diri kita sehingga kita bisa memberikan manfaat dengan keunikan yang kita miliki. Nah, personal branding. Nah, ini yang disebut personal branding ya. Jadi bisa berupa keahlian kita, nilai kita ataupun hal-hal yang menjadikan pembeda bagi kita. Jadi image seorang yang melihat kita seperti apa. Nah,
Personal branding yang paling bawah ya, ini yang tingkat 1 ya kalau menurutnya Kang Dewa Eka Prayoga itu ini. Ingat Anda, ingat apa? Misalkan kita ingat Pak Arif, oh ternyata ingatnya Dikmar gitu ya. Dikmar. Saya kalau lihat Pak Arif tuh ingatnya Dikmar ya, bukan sebagai blogernya, karena kalau di channelnya itu Dikmar gitu ya. Nah, jadi ini yang pertama. Ingat Anda, ingat apa? Ingat Coach Marita misalkan. Kita ingat apa? Ingat Blogspedia. Ya. Media. Mm-mm. Nah, personal brand yang tingkat kedua. Ya, jadi ini. Jadi yang tingkat 1 ini. Kalau disebut nama, misalkan nama saya atau nama seorang, apa yang terlintas spontan dalam benak Anda? Nah, jadi itu ingat Anda, ingat apa? Misalkan disebut Soekarno. Nah, apa yang terlintas di dalam benak kita? Di teman-teman. Kira-kira apa? Proklamator. Proklamator. Ada yang lain? Ketika disebut Soekarno, ada yang Presiden. disebut presiden. Presiden Ada pertama. yang menyebut bapaknya Megawati, ya kan ya. Ya, jadi itu personal branding pertama ya. Jadi kita ingat ingat Anda, ingat apa. Nah, yang kedua, ingat apa, ingat siapa. Nah, ini personal brand yang kedua. Jadi ingat apa, ingat siapa. Kalau tadi ingat Anda, ingat apa. Yang kedua, ingat apa, ingat siapa. Nah, ini. Misalkan disebut, nah, siapa sosok yang terlintas spontan dalam benak Anda. Misalkan kita sebut apa ya? Yang paling gampang ya. Eh, ulama misalkan ya. Nah, dai kondang misalkan. Siapa sosok yang terlintas di dalam benak teman-teman? Hakim. Agim, spontan ya langsung. Oh iya ini. Ada nggak yang lain? Nah, Blogspedia yang rutin nulis di blog misalkan. Siapa kira-kira Mbak yang aktif Vida itu, ke Mbak Vida. blognya? Mbak Pida, ada Mbak Yuni misalkan. Jadi terbangun seperti itu sampai ya. Orang terngiang-ngiangnya begitu. Jadi disebut tadi siapa, maka dia ingat apa. Oh, gitu ya. Nah, yang ketiga ini ingat apa, ingat Anda. Nah, ingat apa, ingat Anda ya. Jadi kalau di disebutin kita lagi ingat apel kerwa, ingat laptop, oh ingat apel kerwa, misalkan, atau ingat iPhone, ingat, nah seperti itu. Nah ini kan sosok-sosok ya yang sudah terbangun personal branding mereka. Jadi seperti itu ya. Ketika udah terbangun personal branding, jadi kayak gini. Nah kita lihat fotonya ini, kita langsung terbangun. Kalau lihat foto yang ini kira-kira apa yang terbenak di benak teman-teman nih? Foto yang pertama. Apa? Kalau lihat foto ini, yang muncul di lintasan pikiran kita apa? Spontan. Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi. Yang lain? Ada Bapak lagi? perdamaian ya. Perdamaian. Ada lagi? Ingat India, misalkan ya. Nah, ingat film-film India. Oh, ternyata India. Nah, gitu. Nah, kayak gini. Ingat siapa? Langsung muncul kita kan ketika ngelihat wajahnya ini. Oh, Adolf Hitler, misalkan. Charlie Orang yang, Chaplin itu bisa itu, Pak. ya, yang gugup, misalkan. Nah, kalau ini, langsung ya. Bung Karno. Sidang Juni foto ini, oh Bapak Proklamator. Nah, kita tahu itu terbranding di mereka. Nah ini, jika orang lain menyebutkan sesuatu, lalu yang muncul itu nama Anda, maka itulah personal branding Anda. Kira-kira nih, kalau saya sebutkan Pak Arif, ya, disebut nama Pak Arif ya, kira-kira apa?
Kira-kira kalau blogger atau ketuanya Blogpedia sekarang, nah, Pak Arif, nah, berarti sudah terpersonal branding Pak Arif ya. Jadi setidaknya ya seperti itu mudahnya ya. Jadi ketika kita menyebutkan sesuatu akan muncul itulah personal branding. Jadi personal branding itu yang paling kuat, yang paling melekat di diri kita. Itu yang paling disebut dengan personal branding. Nah, cara bangun personal branding gimana? Nah, ini yang pertama. Kita temukan keunikan ya. Jadi temukan keunikan. Nah, tentukan apa yang membuat kita itu jadi unik dan menonjol di antara orang lain. Termasuk apa? Bisa nilai-nilai kita, minat kita, bakat kita, atau keterampilan khusus ya. Jadi itu. Oh, ternyata Mbak Yuni itu storytellingnya kenal. Jadi keunikannya gitu. Mbak Vida terkenal dengan, oh tulisannya panjang-panjang. Nah, itu. Pak Arif, oh, tulisannya singkat, dunia marketing misalkan. Itu bagian dari keunikan kita sebagai blogger juga. Jadi di antara ribuan bahkan jutaan orang itu kita ketemu, masih dilihat oleh orang. Ada yang diferensiasi menjadi kita. Itulah keunikan kita. Nah, membangun citra ya. Makanya nggak heran ya buat menjadi pembeda saat mau pemilu sama karena statusnya sama-sama calon presiden, akhirnya dibangun pencitraan ya. Bangun di sosmed, situs web pribadi atau pemasaran dan lain misalkan. Nah, itu konsisten dan otentik ya. Bangun citra diri kita. Makanya dengan kita ngeblog kita semakin dikuatkan sebagai blogger apa ya di situ. Kemudian kita share knowledge. Nah, yang kayak Mbak Yuni tuh, dia suka tuh gimana sih caranya meningkatkan engagement kita ya antara blogger ya. Nah, dia bikin tuh share knowledge-nya dengan apa? Kelas arisan backlink ya. Dia ada sharing juga tentang ngeblognya. Sehingga di situ ada kontribusi ya pada komunitas atau industri yang ada yang kita jalani ya. Makanya di sini harapannya nanti di Blogspedia tuh tumbuhnya seperti ini. Kalaupun semuanya itu nggak aktif ngeblog, tapi ada skill, keterampilan yang dimiliki, kompetensi dari teman-teman itu bisa di-sharekan nanti ya di dalam kegiatan-kegiatan Blogspedia sehingga lebih terbangun lagi nanti itu. Kemudian bangun jaringan. Nah, percuma kita ada personal branding, ya orang nggak akan kenal ya. Kita seorang blogger ya, tapi kita malu memperkenalkan diri sebagai blogger ya. Misalkan ketemu dengan teman-temannya kita ditanya, atau lagi ada acara ya, cara efektif untuk membangun personal branding gitu. Ketika diperkenalkan jangan hanya memperkenalkan misalkan nama saya Sugianto dari Jember. Jangan, misalkan boleh perkenalkan dulu namanya. Oke, nama saya Sugianto, saya seorang blogger dari Jember saat ini mengelola 3 blog misalkan. Nah, bisa seperti itu. Oh, ternyata blogger. Nah, orang itu yang ketika kenalan tuh kita bangun jaringan tuh ceket ya. Ceketnya apa tadi? Berbeda dengan yang lain ketika perkenalan ya. Ada yang disebutkan keunikan kita. Itu bangun jaringan. Otentik ya. Nah, otentik ya. Jadi pertahankan konsistensi dalam perilaku dan pesan Anda. Jadi bahasa itu harus tetap sama ya. Yang dalam nulis blog ya. Jadi itu kan apalagi content placement kita ya bisa ada itu diotentikan ya, sesuaikan bahasanya dengan kita. Nah, jadi itu ya personal branding untuk semua yang ingin meningkatkan pengaruh dan citra diri mereka di lingkungan pribadi profesional. Nah, gimana kira membangun personal branding tadi untuk menemukan keunikannya, yaitu dengan talent mapping. Nah, ini contoh ya dari personal branding yang saya dapatkan dari hasil asesmen talent mapping saya ya. Jadi yang pertama kreator ya, kemudian ada jurnalis, ada marketer, analis, dan strategis. Nah, ini didapatkan dari mengisi pernyataan-pernyataan ya. Itu mengkonfirmasi pernyataan yang ada di dalam pilihan ya, pilihan-pilihan yang sudah ditetapkan di platform ya. Nah, itu yang kita lakukan, kita dapatkan dengan mengisi di ST30 namanya. Itu ada yang free di temubakat.com ya. Nah, sempat saya share di Blogspedia waktu itu bisa diisi nanti. Nah, ini yang tadi sudah dibahas juga ya. Jadi talent mapping itu perangkat
yang ditemukan ya oleh Mbak Rama Royani ya, untuk mengenali diri kita sendiri. Semakin kita kenal diri sendiri, maka kita akan semakin menjadi pribadi yang unggul. Kalau kita nggak kenal diri kita siapa, kita akan lebih banyak nanti mengungkit itu pada kelemahan kita. Nah, yang membedakan talent mapping dengan talent mapping lain ya, atau tes bakat minat lainnya adalah di sini talent mapping ini fokus pada kekuatan. Jadi fokus pada kekuatan tadi ya, kekuatan kita. Sedangkan kelemahan kita disiasati. Nah, inilah yang menjadikan kita itu kinerjanya semakin produktif dan ada di keunggulan kita. Jadi itu. Nah, ini kenapa kita sih butuh talent mapping assessment ini untuk mengenal diri dan potensi diri kita. Kita itu orang yang seperti apa? Kita itu punya bakat gimana? Oh, ternyata kita orangnya suka kita developer misalkan ya. Kita senang melihat ada orang lain bisa maju, kita mengantarkan mereka maju. Atau kita maximizer, orangnya yang ya semacam perfeksionis ya. Pokoknya harus baik dan harus sempurna. Nah, itu yang dilakukan ya apa di dalam talent mapping assessment itu. Nanti yang kita ketahui salah satunya di situ ya. Yang ketahui dengan urutan bakatnya. Nah, di situ juga mengetahui kelebihan dan kelemahan. Nah, kelebihan tadi, kekuatan kita itu yang kita optimalkan. Sedangkan untuk kelemahan itu bisa dicatatkan dengan menciptakan apa? Pribadi yang unggul dan otentik. Contohnya kita lemah dalam kelemahan kita adalah komen misalkan. Oh, kita nggak bisa nih mengambil, atau kita aktivatornya kita lemah ya. Nah, kalau kita aktivator itu kan orang yang harus segera dilakukan sekarang gitu ya. Nah, kalau yang seperti itu lemah, kalau di kita itu lemah, ya kita siasati itu seperti itu. Nah, kemudian apa? Talent mapping assessment itu untuk konsultasi kesesuaian bakat dan potensi diri dengan kompetensi dan karir ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi untuk karir ya, untuk karir itu bisa talent mapping. Untuk talent mapping for family juga bisa ya, untuk mengenali pasangan kita masing-masing. Oh, ternyata pasangan kita itu memang nggak harmoni ya. Jadi jangan harap kita berharap oh, romantis pasangan kita ya, karena memang harmoninya itu lemah misalkan ya. Jadi jangan harap pasangan kita romantis gitu ya. Tapi kita yang memiliki harmoni, nah, maka di situ yang jadi kita melengkapi sehingga keluarga itu menjadi produktif. Atau untuk memilih jurusan ya berdasarkan tadi bakat yang dimiliki. Nah, itu yang bisa dilakukan di asesmen ya untuk kuliah, fresh graduate dan lainnya. Karena uniknya ya terkait dengan pendidikan di Indonesia itu 87% itu salah jurusan. Nah, kita masuk yang salah jurusan enggak? Kita masuk yang salah jurusan enggak? Jadi udah kuliah, jurusannya apa, nanti karirnya apa. Nah, ada yang seperti itu juga ya. Untuk mengenal mengembangkan bakat anak-anak ya. Nah, dari kecil sehingga dari fitrah bakat anak-anak itu bisa tumbuh nantinya. Pak, yang di HP, Pak, anak kecil yang suka ada sendiri. Udah, Pak. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi seperti ini hasil ya ketika kita melakukan talent mapping assessment. Jadi ada urutan bakat ya. Kita punya. Ini yang bisa berubah-ubah ya. Setiap orang urutannya berbeda. Karena sesuai dengan pernyataan yang dimiliki ya. Nah, kalau di saya yang bakat kuat ada 7 ini, bakat dominan ya, communication, learner, analytical. Jadi orang communication tuh gampang ya menyampaikan sesuatu, ada learner ya pembelajar lah.
analytical, kalau mau ngomong itu harus pakai bukti misalkan ya. Ada deliberatif ya, ada yang dia khawatir, was-was ya. Ketika mau melangkah nanti khawatir salah dan sebagainya. Jadi ada seperti itu. Nah, ini yang ada di kita. Kelemahan saya di sini nih, 7 nih, bawah nih. Harmoni, aktivator, ranger, nah, kompetisi. Ternyata saya nggak punya jiwa kompetisi nih. Makanya kadang mau ikut lomba blog, kadang nggak jadi-jadi gitu ya. Nah, di situ salah satu contohnya ini ya. Nah, untuk peta bakat tadi di sini. Ternyata, nah di peta bakat nanti kita tahu. Oh, yang merah-merah ini yang tadi 7 urutan bakat teratas tadi, kekuatan kita. Kalau yang kuning ini, yang kuning itu yang 8 sampai 14 itu. Yang putih tengah-tengah. Yang hitam itu yang paling bawah tadi. 7 paling bawah itu paling hitam. Jadi yang kelemahan. Nah, kelemahan ini yang harus disiasati. Nah, di talent mapping nanti kita dapat ini potensi kekuatan kita ya. Nah, jadi situ potensi kekuatan kita ada di situ. Kita dapat ini loh yang bisa kamu kembangkan aktivitasnya, aktivitas produktif untuk mendukung bakat kamu sehingga menjadi lebih optimal. Jadi seperti itu. Ini dapat rekomendasinya juga seperti itu nanti. Terus juga dapat seperti ini. Nah, jadi ada yang nanti kita dapat kalau di talent mapping dapat namanya strength cluster map. Jadi bagian dalam ini yang merah-merah kotak dalam ini bakat kita. Jadi ini di sini 114 aktivitas produktif ya. Kemudian luar ini minat kita. Jadi PSS ya. Di dalam PSP personal strength potensial, yang luar personal strength statement atau dari lingkungan kita. Jadi kalau kayak gini kuning merah ini sudah seimbang lah gitu ya. Apalagi sampai merah-merah kayak gini conceptualizing atau di sini ada apa publishing, planning. Nah, itu sudah lumayan ya. Artinya antara bakat dan minat itu sudah seimbang. Sama-sama mendapat pengakuan ya. Jadi seperti itu. Kemudian nah, di sini ada lagi namanya strength typology. Jadi ada tes strength typology. Nah, strength typology ini yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan personal branding tadi ya. Jadi personal branding. Jadi tes strength typology ini paling gampang untuk mengetahui kompetensi atau minat terhadap peran kita. Jadi kita tahu nanti ada sekitar 30 tipologi ya. Bahasa gampangnya itu peran ya. Nah, yang terkait dengan kekuatan produktif kita. Nah, ini bisa diakses di teman-teman di temubakat.com ya, itu free. Kalau yang SC30 ini bisa free ya. Nah, itu bisa diakses sehingga kita tahu nanti, oh ternyata saya di sini ya untuk SC30-nya ya. Nah, teman-teman bisa diakses di sini ya untuk kita ngecek sekalian. Nanti untuk konsul nanti bisa kita bergantian lah online buat kesibukannya Blogpedia ya. Mungkin nanti di-share di grup lagi aja, Pak. Biar Nah, itu teman-teman bisa yang dicek di gitu. temubakat.com ya, teman-teman bisa itu ya. Nah, itu Nah, sekilas di situ. temubakat.com. Ini saya cek yang pertanyaan dulu ya. Keunikan itu dinilai dari sendiri atau berdasarkan menilai orang lain ya. Jadi keunikan itu kan berdasarkan dari kita sendiri ya. Kalau orang lain melihatnya itu aja nanti sudah menjadi personal branding. Keunikan itu yang kita gali, yang perlu kita kenali. Katanya kan man arofa nafsahu faqad arofa robbahu ya. Siapa yang mengenal dirinya maka akan mengenal Tuhannya. Jadi kayak gitu. Ini ada yang salah zaman kayaknya Pak. Nah, ini salah zaman yang mana ini? Jadi itu dan nanti bisa diisi tuh yang temubakat.com nanti ambil yang apa? Tes ya. Tes untuk ST30 teman-teman itu nanti bisa di-download ya. Nah, sebelum ke ini sebenarnya sudah selesai sih ST30-nya di situ aja untuk mengenal diri kita ya.
Nah, cuma sebelum teman-teman ini sebelum diakhiri ya, karena ini masih berapa menit lagi, Pak? Pak Ari, berapa menit lagi ininya? 30 menit lagi, Pak. Oh, masih 30 menit ya. Ya. eh saya share di teman-teman ya, sekilas tentang mengukur diri ya. Jadi kita mengukur diri ya. Nah, itu. Saya UMI. Nah, Mama. Nah, tadi berhubungan dengan bakat juga teman-teman. Jadi ada yang ini. Kalau teman-teman sudah biasanya yang emak-emak ini ya yang sudah banyak ikut apa itu namanya dengan Pandu 45 ya Ibu Penny, apalagi yang sudah aktif di IIP ya. Nah, ibu-ibu profesional itu pasti udah kenal beliau. Itu yang dikembangkan untuk menggali bakat itu dengan Enjoy Easy Excellent Earn. Jadi untuk anak-anak ini. Nah, kalau di kita sudah, saya rasa untuk blogger itu nggak tahu ya, sudah menjadi bakat kita atau enggak itu ya. Karena yang saya rasa teman-teman ketika menulis sudah enjoy, menulis itu gampang ya. Tulisannya sudah bagus-bagus, bahkan sudah menghasilkan. Nah, itu bisa sebagai, kita anggap sudah sebagai bakat, jadi itu ya. Nah, di antara cara menemukan diri ya, tadi 30 peran produktif tadi dengan tes ya, bisa juga dengan manual. Saya mungkin sedikit ini kan teman-teman ya, kira-kira teman-teman itu perannya seperti apa ya? Ada yang namanya kita pakai SWOT assessment ya. Boleh dinikan apa untuk SWOT assessment-nya ya di teman-teman eh, saya share dulu screen-nya. Nah, teman-teman boleh sediakan kertas ya. Kertas sama pensil atau bolpen ya. Oke, sudah ada. Ada kertas sama bolpen atau apa. Kita belajar ngisi dulu secara manual. Nanti bisa dicek dari teman-teman kalau secara S30 ke peran kita nyambung nggak nanti gitu ya. Sudah siap? Ya, Pak. Nah, yang pertama ini kan dalam kita beraktivitas atau bekerja itu yang kita sukai, mana yang lebih yang kita sukai ya. Oh, yang lagi di jalan, boleh dicoret-coret di HP, nggak apa-apa ya. Jadi yang pertama ini bertemu orang dan tidak bertemu orang. Jadi nilainya 100% ya, 100% bisa dibagi. Kita lebih banyak suka bertemu orang atau tidak bertemu orang ketika bekerja. Bisa dicek, kita lebih suka ketemu orang atau enggak. Oh, kalau yang memerintah bekerja sama itu udah termasuk atau nanti beda lagi bagiannya? Beda nanti. Oh, Yang ini pertama- yang bertemu sama tidak bertemu dulu ya? Iya. Oh, Jadi iya. kalau yang bertemu ini kan kita interpersonal ya, ketemu banyak orang lah, misalkan ya. Sedangkan yang tidak bertemu orang itu individual ya. Jadi berapa persen kita lebihnya? Misalkan, oh kan 100% tuh. Oh ternyata contohnya saya 30% tuh ketemu orang,
70% itu individual lah. Jadi kalau bekerja itu sukanya bareng-bareng, bisa juga individu. Itu yang pertama. Sudah? Sekarang, Pak. Sudah, Pak. Yang kedua, ke yang atas dulu sini. Ini kan bertemu orang. Kita sukanya itu memerintah, bekerja sama, melayani. Jadi ini kan 30 kan? 30% yang bertemu orang contohnya nih ya. Oh ternyata saya di pemerintah itu nggak ada sih. Saya suka kerjasama 20%, melayani 10%. Jadi 30% ini silakan dibagi. Jadi 3 ini mana? Ada nggak di kita? Udah? Sudah, Pak. Oke. Kita lanjut. Yang tidak bertemu orang atau individual, ini kan 70%. Nah, ketika bekerja kita itu berpikir atau tidak berpikir. Jadi kalau bekerja itu kita lebih banyak berpikirnya atau enggak pakai berpikir. Dibagi nih persentase. Tadi kan 70. Oh ternyata aku cuma ini berpikir 40. Nah, jadi jumlahnya kan 70 ya. Sudah? Sudah, Pak. Oke. Sekarang yang berpikir. Nah, yang pikir secara kita logika itu berapa? Kemudian intuisi berapa? Intuisi itu yang gimana, Pak? Atau berpikirnya kita dengan otak kiri ya, itu yang logika ya. Kalau bikin dengan menggunakan otak kanan dalam bekerja. Yang intuisi itu, otak kanan kita. Jadi otak kiri, otak kanan. Ini kan 40 nih berpikirnya. Oh ternyata saya pakai otak kiri. 20%, otak kanan 20%. Oke. Sekarang yang satu lagi nih. Yang tanpa berpikir, misalkan ya. Yang tanpa berpikir. Nah, kita bekerjanya lebih suka di dalam ruangan, luar ruangan. Berapa persen di dalam ruangan, berapa persen di luar ruangan. Sudah? Sudah. Nah, kalau ini tadi kan 100% ya. Nah, ini bisa dicek yang kotak terakhir ini ada 0, 20 ini kalau di jumlah itu harus 100%. Kalau nggak 100% tadi ada yang salah pengisiannya ya. Nah, sekarang pilih 3 yang paling tinggi nilainya. Kalau saya ini kan 3, misalkan ini contoh ya. Contohnya, oh ternyata orangnya suka bekerjanya itu dengan kerjasama, berpikir dengan otak kiri, otak kanan. Nah ini bisa sebagai apa perannya misalkan? Orang yang suka kerjasama, ya kan sebagai Maaf, Pak, apa? aku ketinggalan. Ini yang pilih yang paling besar ya. Ya, 3 paling besar. 3 paling besar. Mm-mm. Kalau ada angka yang sama gimana ya? Pilih yang lebih ini ke kita aja. Oh, Hmm. tapi kayaknya tadi aku jumlahnya nggak 100. Nah, coba dicek 100% gimana? Punya Mbak Bida berapa Mbak? Yang ini Mbak? Ini Ntar dulu berapa? aku jumlahin dulu. Hmm? Ntar dulu aku jumlahin dulu. Yang bertemu orang sama nggak bertemu berapa?
masing-masing. Oh ya, yang bertemu orang 20, tidak bertemu 80. Oke. Yang 80, yang berpikir berapa, yang nggak berpikir berapa? Yang berpikir 70, tidak berpikir 10. Oke. Yang tidak berpikir dalam ruangan, luar ruangan berapa aja? Dalam ruangan 10, luar ruangan 0. Oke. Yang berpikir logika berapa persen? Logika 50, intuisi 20. Oke, sudah sesuai ya, Ya. 80% ya. Nah, yang tadi Yang 20, memerintahnya, konkretnya kerjasama melayani. memerintah 5, bekerja sama 5, melayani 10. Pas kan, 100%. Oh, pas ya. Ya. Nah, kira-kira nih, Oh kalau iya, aku salah ngetik tadi oh iya. kalkulatornya. Nah, di sini kita sebenarnya bisa tahu peran kita itu Oh iya, apa benar. sih kira-kira yang cocok untuk kita ya. Artinya kalau kita sebagai profesi itu apa ya? Perannya sebagai apa? Ya kan di sini kalau ada orang yang dia eh, dia tuh kalau bekerja itu ada butuh kerjasama. Dia suka dengan ada logika juga dan intuisi. Kira-kira perannya sebagai apa? Yang cocok Administrasi. kerjasama. Pekerjaan-pekerjaan yang berbau dengan tim ya. Jadi gitu. Jadi yang cocok apa, Pak? Ya, Yang cocoknya bekerja sebagai apa? punya Mbak apa aja tadi berarti yang tertinggi? Yang tertingginya layani 10, berpikir logika 50, sama intuisi 20. Apa aja Mbak? Melayani 10, berpikir yang logikanya 50, sama intuisi 20. Mbak intuisi 20. Nah, orang yang pakai ini suka melayani, kemudian dia juga berpikir ya dengan logika kira-kira itu apa? Menggunakan otak kiri lah. Bisa jadi di pelayanan kan, di area pelayanan. Suka melayani orang, dia juga berpikir dengan logika itu kan. Nah, jadi di situ bisa ada kombinasi di situ Mbak nanti ya. Nah, misalkan nih, jadi perlu kombinasi-kombinasi ya. Kalau ini orangnya suka kerjasama, suka merintah, kemudian melayani. Nah, bisa kepala sekolah, bisa seller, mediator, motivator. Nah, contohnya ya. Bisa sebagai guru, psikologi, psikolog. Nah, itu. Orang yang otak kanan, kemudian melayani, kemudian juga pemerintah. Nah, ternyata suka ini bisa jadi polisi, teller, leader. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada kombinasi-kombinasi yang itu menunjukkan oh cocoknya saya perannya sebagai ini. Jadi begitu. Nah, teman-teman, nanti bisa diisi yang temubakat.com itu. Nanti kita bagi nanti ya. Setelah mengisi itu kan di-download ya. Nanti boleh di-share di grup. Nah, nanti kita ada sesi lah. Sesi bisa free consultation lah ya untuk Blogpedia nanti. Jadi kira-kira perannya sudah cocok nggak kira-kira nanti. Jadi nanti teman-teman akan ketahuan nanti perannya sebagai ambasador, komunikator, ranger, komen ataupun mediation, seller, apakah nanti di yang lainnya. Nanti ketahuan apakah teman-teman di area interpersonal, kalau yang bawah ini areanya individu nih. Jadi kayak gini. Nah, isinya di sini nanti temubakan.com. Ya, isinya di temubakat.com nanti. Nanti teman-teman akan tahu kayak gini, ketahuan nanti. Ada di area interpersonal atau individual. Nanti yang tumbuhnya mana? Di bagian kita, rasa kapsa, otak kanan, otak kiri, sebagai motivasi, atau yang mana? Nah, nanti ketahuan. Ini hasil-hasil ini akan ketahuan nanti yang dominan, itu biasanya 5, 6,
Itu ada 6, itu bisa jadi personal branding kita. Itu ada 6 nanti yang ada warna merah. Hasilnya kayak gini nanti. Ini biasanya ada warna merah, ada di arsir ya, full merah, ada yang full kuning ya. Nah, jadi nanti teman-teman akan dapat seperti itu hasilnya. Karena ini sudah mau habis waktunya ya. 4 menit lagi ternyata. Oh, 4 menit. Kurang Iya, dari Mbak 10 Vida menit sudah pernah langsung share ya. pindah aja mungkin ya Pak ya. Ya, pindah di grup lah, dilanjut nanti ya. Iya. Oke, oke.